Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channel putaran kedua, kanal politik milenial. Seperti biasa, kita bakal memberikan informasi dan edukasi politik terkini untuk teman-teman semua yang disampaikan dengan simple dan mencerdaskan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Like dan share jika kalian suka videonya. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Yang sedang berpuasa, semoga lancar ya guys. Karena saat ini kita berada di suasana Ramadan, tim putaran kedua silaturahim ke pesantren untuk tanya-tanya ke santri milenial tentang topik yang berhubungan dengan politik pastinya. Di hari berikutnya, tim putaran kedua juga berkesempatan ikut acara buka puasa bersama adik-adik santri di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Langsung kita tanya-tanya aja yuk pandangan mereka terkait demokrasi dan keislaman. Check this out! Kegiatan Pada bulan Ramadan, KBM seperti biasanya. Ngaji, buka bersama, sholat berjamaah. kalau pagi kita tadarusan, bersih-bersih halaman. Terus ketika siang kita bisa beristirahat karena tidur itu juga sebagian dari ibadah. Pengajian kitab dan tadarus bareng-bareng. Minimal di sini kegiatan bulan Ramadan itu mengaji perharinya 1 juz. Kegiatan yang bermanfaat. Kalau di pelajaran di sekolah kamu diajarin demokrasi gitu nggak? Diajarin. Speak up untuk bersuara gitu. keinginan masyarakat itu kepada pemerintahan. Suara masyarakat atau hak kita. Kayak suatu pemerintahan. Demokrasi jadi rakyat berhak mengeluarkan suaranya dan berhak untuk mengkritik apa yang ada kesalahan pada seperti DPR dan lain-lainnya. Rakyat dari rakyat untuk rakyat, maksudnya rakyat yang memilih, maka pemimpin itu juga harus berdiri dan menjalankan tugasnya untuk rakyat itu sendiri karena sudah dipilih. Suatu kepemerintahan yang mana masyarakatnya atau seluruh warganya itu memiliki hak dalam memberikan keputusan, yaitu demi perkembangan, kemajuan dalam negaranya tersebut. Seperti kita mengadakan perkumpulan seperti organisasi. Di sini kan ada namanya perkumpulan pengurus, antara pengurus. Misalnya sebagian anggota mengajukan keluhan santri kepada ketua. Ketua itu menyimak keluhan santri itu untuk mempertimbangkan dalam peraturan. Berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita dan kita tuh punya hak untuk mendapatkan hak kita sendiri. Hak kita dalam naik motor, mobil. Kita punya hak kemana aja, tapi kan harus ada SIM sama ini. Kan ada peraturan juga. Misalkan suatu ada kesalahan dan padahal itu benar-benar salah, rakyat harus berdemokrasi dan membenarkannya. Di organisasi mungkin Seperti dalam organisasi perusahaan itu juga ada demokrasi dalam kepemimpinan perusahaan. Kemudian dalam partai. Mengikuti dalil-dalil dan syariatnya. Misalnya kayak yang ada berita yang tidak boleh memakai kumandang azan, berarti itu kan adalah suatu kewajiban. Jadi kan kalau misalkan tidak ada kumandang azan, berarti kita sebagai umat muslim wajar dong kita harus berdemokrasi. Walaupun kita mengemukakan suara, itu harus tertata dengan rapi sesuai ajaran Islam. Kerjasama lah. Demo untuk minta keadilan lah. Balik kepada Al-Quran dan hadis dan melirik sejarah Islam sebelum-sebelumnya. ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan mungkin dari itu juga pemimpin bisa
menjalankan tugasnya dengan baik dengan rakyatnya, sama-sama gitu, sama-sama bersinergi dalam membangun negeri. Demokrasi dalam Islam itu tentu yang mana sosok pemimpin dan juga anggota duduk bersama, mendiskusikan dengan baik, kemudian mengeluarkan pendapatnya dan juga usulannya masing-masing, lalu dikelola dan diputuskan secara bersama. Jadi itu yang saya pahami dalam Islam. Macam-macam banget ya perspektif mereka. Kalau menurut kakak Ustadz senior, gimana pandangannya ya? Jadi sebenarnya demokrasi itu, kalau kita belajar dulu di sekolah ya, demokrasi itu terdiri dari dua suku kata. Diambil dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos itu yang artinya hukum atau aturan. Jadi sebenarnya demokrasi itu adalah aturan yang ada di tangan rakyat. Jadi secara keseluruhan rakyat. Namun bagaimanapun juga untuk negara sebesar Indonesia sebagai contohnya ya, rakyatnya yang begitu banyak, sebanyak 280 juta lebih, untuk mengatur keseluruhan itu kan cukup sulit ya. Akhirnya dibentuklah demokrasi khusus Indonesia nih, versinya Indonesia, yaitu demokrasi yang saat kita jalani saat ini. Sesuai dengan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, uniknya di sini nih, Pancasila. Founder-founder negara kita menggunakan kata musyawarah, di mana itu mengacu kepada Islam ya, jelaslah. Kalau teman-teman bisa cek juga itu di Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. Di situ Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dan musyawarahlah kepada mereka. Teman-teman bisa baca ayatnya. Dari situ kita bisa sadari bahwa Indonesia ini sebagai salah satu negara Islam terbesar di Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Tapi sistem yang dianut tentu bukan sembarangan sistem. Sistem yang dianut adalah sistem musyawarah. Dan sebenarnya sistem yang paling baik juga adalah musyawarah, bukan voting ya. Voting adalah jalan terakhir ketika musyawarah itu mentok. Sebenarnya musyawarah itu apa sih sebenarnya ya? Kalau kita menjalankan musyawarah itu sebagaimana mestinya, maka setiap orang yang ada di musyawarah harus mengungkapkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cari dengan data, dengan fakta dan segala macam, lalu saling melengkapi, bukan beradu argumen ya, tapi saling melengkapi untuk mendapatkan satu keputusan bersama. Dan ini sudah diterapkan oleh ulama-ulama Islam dalam ijtihad-ijtihadnya, dalam pengambilan keputusan tentang hukum-hukum sesuatu. Semua sudah diterapkan, dan Indonesia menerapkan sistem itu untuk politik yang ada di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ini unik sebenarnya, apalagi di zaman serba digital saat ini ya. Kita tahu yang namanya sistem berita tuh sekarang lebih masif, lebih nyebar kemana aja kan. Gampang banget orang dapat berita dari grup WhatsApp, grup Telegram, sekarang video TikTok dan macam-macam. Demokrasi yang benar memang terhadap kepada rakyat. Cuman ketika rakyat ini teracuni oleh info-info yang salah, oleh hoaks dan berbagai macam, makna demokrasi secara utuhnya itu malah jadi rusak. Akhirnya nanti akan bergulir lagi ke kepemimpinan dan banyak hal lah. Intinya sebenarnya gimana sih demokrasi yang lebih baik gitu, yang baik dan benar. Sebenarnya kita bisa lihat di zamannya Rasulullah ya, bagaimana mereka bermufakat sebenarnya, atau di zamannya para ulama menentukan hukum-hukum tertentu, itu boleh. Kalau sekarang demokrasi di mata masyarakat secara luas memberikan pendapat, tapi pendapat yang mereka terima, apalagi kebanyakan masyarakat kita minat bacanya, indeks bacanya cukup rendah, itu sungguh mengkhawatirkan bila diterapkan demokrasi secara benar-benar terbuka, yang semua kepemimpinan diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu, sebenarnya sudah baik sistem di Indonesia dengan mengadakan majelis permusyawaratan rakyat. Namun mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagi semuanya ya, semua termasuk kita juga adalah penyaringan informasi agar rakyat juga mendapatkan informasi yang baik dan benar, informasi yang bagus, yang dimana dia bisa bersinkronisasi dengan majelis permusyawaratan rakyat sebagai wakil-wakil mereka di pemerintahan, seperti itu. Wah, menarik banget ternyata jawabannya. One day banyak ilmu. So, kalau menurut kalian, bentuk negara seperti apa yang paling cocok untuk Indonesia? Tulis jawaban kalian, juga alasannya di kolom komentar.